Halo Besai, ketemu lagi di channel Fikri Pakai Kika. Sehat selalu guru-guru di Indonesia yang sedang menjalankan PPG. Semoga tetap diberikan semangat dan dukungan dari orang-orang tercinta. Sukses! Oke Besai, rekan-rekan guru di Indonesia yang sedang melaksanakan PPG, kita akan membahas seputar prediksi ujian komprehensif. Jadi ini hanya prediksi ya teman-teman. Ini masih seputar ujian komprehensif. Jadi ini masih menurut saya, menurut sepemahaman saya dan informasi yang saya dapatkan. Jadi jangan dijadikan patokan paten. Semoga ini hanya untuk mencerahkan rekan-rekan guru di Indonesia yang sedang menjalankan PPG. Dan semoga yang menjalankan PPG tetap sehat, tetap semangat, tidak stres, tidak sepaneng, dan bisa menjalankan sampai akhir dan bisa lulus. Angkatan 2021 ini bisa lulus semuanya. Amin. Kita langsung saja ke soal CP pertama. Ini saya bacakan dulu. Yang pertama, bagaimana kabar saudara? Apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti ujian komprehensif? Yang kedua, persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi ujian komprehensif? Ini seputar kabar kepada kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana semangat kita untuk menghadapi ujian komprehensif. Jadi kita jawab sama seperti kemarin sudah saya bahas di kisi-kisi, kita jawab dengan tegas dan lugas. Jangan loyo, apalagi kelemar-kelemer ya. Kita jawab yang tegas, yang rileks dan meyakinkan. Nanti saya bahas juga prediksi jawabannya. Ini saya bacakan dulu prediksi soal yang akan ditanyakan. Selanjutnya CP2. Yang pertama, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Ini KKO ya, berhubungan KKO, nanti kita akan bahas. Yang kedua, kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge? Jadi ini kata kerja KKO apakah yang banyak digunakan? Cara bahasan itu pasaran. Kata kerja KKO pasaran yang sering digunakan pengajar dalam merancang RPP. Itu nanti kita bahas juga. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusunan indikator. Nah, ini kemarin juga sudah saya singgung sedikit berkenaan dengan indikator pencapaian kompetensi, kemudian nanti di tujuan pembelajaran, kegiatan inti sampai dengan evaluasi, ini masih berhubungan. Selanjutnya, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir Hodge hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Nah, ini apa hanya dievaluasi saja? Oh, jawabannya nanti. Tetap stay tune di channel Fikri Pakai Kika. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusunan proses ya, langkah-langkah ini ya, rekan-rekan semuanya ini juga ditanyakan. Yang keenam, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir Hodge? Harap ditunjukkan. Nah, ini kita suruh menunjukkan bagian-bagian RPP ataupun modul ataupun evaluasi ataupun LKPD dari perangkat pembelajaran, kita disuruh menunjukkan, dan sebaiknya kita sudah mempersiapkannya di
PPT, jadi kita tinggal menampilkan saja, atau kalau kita bisa menjawab dengan tegas dan lugas, kita jawab saja. Selanjutnya CP3, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajar materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, prosedur. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang kekinian, kemudian konseptual dan juga prosedural langkahnya ya. Jadi ini memang benar-benar kita harus memahami dari 3 RPP ini, tetapi nanti yang akan diujikan kemungkinan dua dari RPP yang belum diujikan. Kalau kemarin kan kita sudah, mungkin diantara kita sudah mengajukan pair teaching. Nah, 2 yang belum ini kita siapkan dan kita pahami benar-benar. Selanjutnya yang ketiga, materi ajar memiliki 2 kategori, yaitu normal, umum, dan advance. Untuk siapa materi advance itu disusun? Mengapa demikian? Nah, ini materi ajar memiliki 2 kategori, normal, umum, dan advance. Nah, ini nanti kita jawab juga. Kalau yang saya pahami, kita mengajar atau memberikan pembelajaran itu tidak boleh bleber-bleber. Jadi kalau pemateri itu misalnya kita membahas tentang organ gerak, ya kita hanya membahas organ gerak, jangan sampai ke organ pernafasan, jangan sampai kita ke organ pencernaan. Itu contohnya. Jadi cukup di situ. Selanjutnya yang keempat, bagaimanakah saudara menguraikan materi advance material pada RPP yang saudara kembangkan. Kemudian yang kelima, dari 4 unsur keterampilan abad 21, kritikal, kreatif, kolaboratif, dan satu lagi sebenarnya komunikatif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah alasannya? Bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Nah, ini saya rekan-rekan semuanya kita paham kalau kritikal, kreatif, kolaboratif itu bagaimana. Kalau kolaboratif kemarin sudah saya sampaikan, contohnya kita berdiskusi, peserta didik berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian dengan anggota keluarga. Kreatif itu anak berpikir lebih menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kritikal berpikir yang kritis. Selanjutnya yang keenam, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Ini contoh yang ada di pembelajaran bahwasanya peserta didik ini mampu berpikir secara kreatif. Yang ketujuh, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Ini masih berkenaan dengan keterampilan abad 21. Selanjutnya CP4, salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah dari model tersebut seperti apa? Nah, ini kita kembali lagi ke modul pedagogik atau profesional, itu kan ada teori belajar konstruktivisme. Kita belajar lagi di situ diterangkan kalau kita pahami secara umum, mungkin anak menemukan sendiri, membangun pemahamannya sendiri, itu seperti itu. Tapi akan lebih bagusnya jika kita memahaminya lebih dalam. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan TPAJK dan bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP. Nah, ini penting. Ini technological, pedagogical, content, knowledge. Nah, ini bahasanya seperti itu. Maka kita harus tahu apa itu TPAJK ini. Jadi bagaimana implementasinya, bagaimana penggunaannya, penyusunan di RPP, begitu ya. Saya rekan-rekan guru. Kemudian, apakah penerapan TPAJK hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Nah,
kita pasti sudah bisa menjawab lah ini ya, dari pembelajaran dari awal PPG sampai ini ambil uji komprehensif ini, kita ya tahulah TIPEK digunakannya apakah hanya menggunakan internet saja atau tidak. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TIPEK dari aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran. Sekali lagi bos saya dan rekan-rekan guru semuanya yang ada di Indonesia ini yang sedang menjalankan PPG ini nanti jawaban masih sependapat saya, sepemahaman saya. Jadi jangan dijadikan ini patokan pasti seperti ini, tidak. Kalian akan lebih bagus lagi mencari sumber-sumber, mencari informasi sehingga membuka pengetahuan dan pemahaman, supaya kita berpikirnya tidak hanya ujian itu harus mengajar, ujian itu harus seperti ini, tidak. Nanti kita akan terbuka, jadi kita akan lebih rileks. Kemudian CP5 harap disiapkan dan ditayangkan video pembelajaran saudara produk dari peer teaching berdurasi 6-10 menit menunjukkan praktek pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Ini di video saya yang kemarin juga sudah saya jelaskan, menampilkan hal yang menarik. Nah, ini bisa dijawab, bisa dipraktekkan ataupun bisa ditampilkan. Kemudian CP6, bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. Ini instrumen dan menerapkan evaluasi autentik. Ini sesuai dengan RPP panjenengan masing-masing. Yang kedua, aspek evaluasi apa saja yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP. Nah, ini aspek evaluasi itu kita tahu ya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti rubriknya juga ada di RPP masing-masing. Selanjutnya, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Ini evaluasinya seperti apa. Kemudian yang keempat, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi kita dituntut untuk bisa memancing daya kreatif siswa, juga kritikalnya, juga kolaboratif dan komunikatif dari siswa. Yang kelima, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa. Yang keenam, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Sudah saya sampaikan tadi juga. Yang ketujuh, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa. Nah, ini mau tidak mau memang kita harus belajar dari modul profesional, modul pedagogik yang sudah kita kerjakan di awal PPG angkatan 1 ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan, bisa kita pahami, yang terpenting bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ilmunya tidak mubah rekan-rekan semuanya, dan kita memang secara tertulis juga sudah dianggap profesional, dan secara prakteknya implementasinya kita juga bisa menerapkannya. Kemudian yang CP7, mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif. Yang kedua, apa makna guru reflektif dalam pembelajarannya. Ini berkenaan dengan tugas di LMS yang refleksi dan review. Nah, ini reflektif ini masih, kenapa kita harus reflektif? Kita bisa mengoreksi diri sendiri, mengoreksi orang lain, kemudian bisa menerapkan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Nah, itu seperti itu yang saya pahami. Jadi ini hanya sekedar sharing dan berbagi. Yang ketiga, bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan. Nah, ini kita ditanyakan langkah-langkahnya selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Apakah kita hanya ini saja, stuck di sini saja, atau melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya.
Kemudian yang keempat, apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP, utamanya dengan cara diajarkan. Tunjukkan contohnya RPP yang saudara siapkan. Nah, ini kita ditanya untuk apa mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP, utamanya dengan cara yang diajarkan. Nah, ini menanyakan sudah seputar tentang penelitian ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau panjenengan mau dituliskan penelitian ya silahkan dilanjutkan untuk penelitian. Kemudian yang kelima, mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini mengapa hasil penelitian atau informasi perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini juga penting karena jawaban kita juga ekspresi kita juga akan dinilai, karena ini tidak hanya sekedar kita tahu, sekedar kita bisa, tetapi setidaknya kita paham apa yang kita ungkapkan. Oke bosai, masih semangat ya. Kita lanjut ke prediksi jawabannya. Ya, ini prediksi jawaban yang saya ketahui ya bosai dan rekan-rekan guru yang sedang PPG. Bisa dijadikan referensi boleh, tapi tidak bisa dijadikan acuan patokan ketetapan besok keluarnya seperti ini ya. Jadi kita sama-sama sharing supaya kita juga saling membantu. Ini saya slide-kan saja dan saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Nanti panjenengan semua silahkan dipahami sendiri. Tetap dukung channel Fikri pakai Kika. Oke bosai, rekan-rekan guru di Indonesia selalu sehat, semangat, dan juga lulus di PPG 2021 ini. Tidak akan menjelaskan lagi, silahkan dipahami, dipelajari saja. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan yang sedang menjalankan PPG. Dan saya harap tidak terjadi seperti kemarin, kita berdoa kepada teman kita yang telah mendahului kita dalam pelaksanaan PPG ini, sudah ada yang gugur. Jadi semoga ke depan tidak ada yang seperti itu lagi ya bosai. Kita doakan semoga yang telah gugur juga husnul khotimah dan juga berkah barokah untuk keluarga, serta kita yang belum lulus besok lulus di angkatan 1 ini, dan semoga berkah juga untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masa depan. Itu ya saya rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya. Dan apabila ini tidak bermanfaat silahkan diabaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini bermanfaat silahkan dipelajari dan semoga bisa membantu, setidaknya meringankan beban pikiran
dari peserta PPG 2021 ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap memahami dan mengimplementasikan hasil yang sudah kita pelajari di PPG 2021 ini. Semangat, lulus, semuanya masuk bareng, lulus bareng, dan juga berkah barokah bareng. Hidup.